Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat pagi untuk seluruh peserta masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Cikarang Pusat tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan di pagi hari ini semuanya senantiasa diberikan kesehatan, karena di masa pandemi sekarang kesehatan sangat penting. Maka dari itu mudah-mudahan seluruh peserta yang mengikuti rangkaian acara masa pengenalan lingkungan sekolah di pagi hari ini senantiasa diberikan kesehatan. Sebelumnya telah disampaikan beberapa materi yang disampaikan oleh setiap narasumber. Pagi hari ini akan ada materi lanjutan yang harus kalian simak, khususnya untuk calon peserta didik baru program keahlian teknik kendaraan ringan otomotif, karena nantinya akan disampaikan mengenai materi dari teknik kendaraan ringan otomotif yang kebetulan nanti akan disampaikan langsung oleh Kepala Program TKRO, yaitu Bapak Aceh Suarsa SPD ST, yang akan secara gamblang atau secara detail menjelaskan hal apa saja yang nantinya akan kalian pelajari selama kalian menjadi peserta didik SMK Negeri 1 Cikarang Pusat, khususnya di jurusan TKRO. Jadi mudah-mudahan kalian tidak merasa salah pilih jurusan ketika kalian sudah mengetahui nantinya kalian akan mempelajari tentang apa saja. Di samping saya kebetulan sudah bergabung bersama kami Bapak Aceh Suarsa SPD ST selaku Kepala Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Ya. Langsung saja saya akan mempersilahkan kepada Bapak Aceh Suarsa SPD ST selaku Kepala Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif untuk menjelaskan apa saja sih yang mencakup dalam jurusan tersebut. Langsung saja kepada Bapak Aceh Suarsa SPD ST, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada hari ini di materi pengenalan jurusan, khususnya di jurusan TKRO untuk MPLS SMK Negeri 1 Cikarang Pusat tahun 2021, insyaallah nanti ke depan akan dibahas apa sih itu TKR. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kami waktu yang seluas-luasnya untuk pengenalan jurusan ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Peserta MPLS yang kami banggakan, kalian masuk ke jurusan TKRO, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, yang menjadi salah satu jurusan di SMK Negeri 1 Cikarang Pusat. Untuk jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, pasti yang terbesit itu kebanyakan yang dikata ringan, karena ada teknik kendaraan ringan. Apa sih itu yang ringan-ringan? Kebanyakan berasumsinya seperti itu. Nah, untuk TKRO sendiri sebetulnya di sini adalah kompetensi keahlian pada rumpun otomotif. Jadi
nanti kita akan mempelajari tentang bidang otomotif, khususnya itu mobil niaga ya, atau mobil angkutan nanti, dan mobil penumpang. Itu sekitar itu saja yang akan kita pelajari. Nanti adanya servis lanjutan, atau di kita biasa dibilangnya itu turun mesin ya. Turun mesin, Pak, kenapa ada kata turun mesin? Itu dari kendaraan, dari mobilnya diturunkan ke bawah gitu. Mesinnya itu adalah turun mesin. Turun mesin. Nah, itu di teknik kendaraan ringan. Sekilas untuk perkenalan silahkan dibaca saja di slide. Itu nama saya, dan alhamdulillah untuk kurang lebih 3 tahun terakhir ini menjadi Kaprodi TKRO. Oke, selanjutnya ini adalah di slide kedua, itu adalah visi misi TKR. Nah, untuk visi misi bisa dibaca saja di slide-nya. Kita punya visi, tujuan dan impian kita khusus di teknik kendaraan ringan. Karena tujuan kita intinya satu, yaitu ingin membekali siswa khususnya jurusan teknik kendaraan ringan supaya ketika lulus nanti mampu berdikari sendiri apapun itu profesinya, dan kita fokuskan, kita di sini merubah mindset. Kalaupun kita jurusan TKRO atau di SMK, biasanya SMK itu asumsinya ingin bekerja gitu. Kebanyakan ingin bekerja. Pokoknya sekolah 3 tahun, nanti setelah lulus itu ingin bekerja. Nah, kita nanti rubah mindset seperti itu. Jangan sampai selama 3 tahun cita-citanya cuma ingin bekerja gitu. Jadi waktu yang 3 tahun itu menurut saya itu sayang sekali lah kalau cita-citanya hanya ingin bekerja. Seperti yang kita ketahui, bekerja itu sendiri untuk sekarang ada sistemnya outsourcing ya. Itu paling sedikit itu ada kontraknya 6 bulan, ada yang 1 tahun gitu. Jadi selain nanti dididik, dibina khusus di materi dan praktek otomotif, insya Allah nanti juga akan dibina di pengembangan diri. Siapa tahu nanti setelah praktik, setelah materi kita kuasai dan kita bimbing untuk karir, nah mindset yang tadi inginnya ke pabrik, inginnya ke perusahaan, setelah lulus itu bisa jadi nanti dirubah. Jadi nanti berpikirnya gimana caranya supaya jadi kita menjadi bos untuk diri kita sendiri, minimal seperti itulah. Nah, ini visi-visinya bisa dibaca. Dan untuk materinya nanti di slide ketiga itu yang pertama ada gambar teknik. Ini adanya di kelas 10 ya, ada 3 mata pelajaran di kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. Yang pertama ada gambar teknik otomotif. Nah, ini di perusahaan walaupun kita tidak memfokuskan ke situ, tapi kita jaga-jaga atau kita persiapan di gambar teknik tersebut. Nanti akan diajarkan untuk membaca gambar teknik atau membaca gambar. Membaca gambar itu adalah dasar utama bagi anak-anak otomotif atau anak-anak mesin yang harus mereka kuasai. Karena
di perusahaan atau di pabrik itu sangat dibutuhkan, apalagi bisa sampai menggambarnya. Kalau dulu kita menggambarnya itu dengan manual, pakai pensil, HB, 2B, nanti jenis garisnya berapa harus tebalnya, ada malmalnya. Dan untuk sekarang itu lebih mudah, banyak aplikasi. Nanti kita belajar insya Allah di softwarenya, dan gurunya pun nanti mumpuni. Nanti akan digambarkan gambar teknik di software insya Allah, CAD drawing, terus ada SolidWorks, terus satu lagi, soalnya banyak yang lulusan kita yang masuk ke teknik bangunan juga gitu. Jadi minimal kita menguasai di Google SketchUp gitu. Itu 3 aplikasi yang insya Allah akan dibahas di sini, khususnya di gambar teknik otomotif. Dan untuk mata pelajaran ini cuma ada 1 kali doang, dalam artian cuma ada 1 semester di TKR ini. Makanya kita akan fokuskan insya Allah, walaupun secara daring atau luring, nanti caranya seperti apa, yang penting materinya tersampaikan itu harus praktik ya, harus praktik. Kita harus banyakkan praktik sekarang gitu. Terus yang kedua itu mata pelajarannya ada teknologi dasar otomotif atau TDO. Di sini minimal yang namanya otomotif itu memerlukan banyak tools atau alat-alat yang akan digunakan untuk pembongkaran mesin atau komponen-komponen yang lainnya. Itu kita harus menguasai yang namanya tools atau alat-alat bengkel otomotif. Jangan sampai kalian tidak tahu namanya. Yang sebelah ada kunci ring, yang sebelah lagi ada kunci pas. Nah itu namanya apa? Kebanyakan ada yang bilangnya pas ring gitu. Itu kunci pas ring katanya, padahal itu bukan kunci pas ring. Kalau kita sudah masuk ke jurusan TKRO, nanti ke depan kita bilangnya adalah kunci kombinasi. Ya, kunci kombinasi. Minimal bisa seperti itu. Cara menggunakannya kan kunci-kunci ada banyak. Ada kunci sok, nanti kita belajar kunci sok, cara pasang, cara menggunakan, dan cara membukanya seperti apa. Banyak itu kunci, apalagi sekarang banyak kunci-kunci keluaran terbaru nanti. Itu, dan di sini di TDO ini kalian akan diajarkan kelas. Kita alhamdulillah punya mesin kelas. Nanti kita belajar minimal teknik dasar, dan mudah-mudahan ke depan kita ada TIG welding dan yang lainnya. Selanjutnya ada pekerjaan dasar teknik otomotif. Di sini juga nanti membahas banyak sekali teori dasar juga di pekerjaan dasar teknik otomotif. Dan gurunya alhamdulillah nanti Pak Otip ya. Untuk gambar teknik Pak Otip, teknologi dasar otomotif nanti Pak Nuril, PDTO, dan silakan nanti tinggal dibaca saja. Selanjutnya di kelas 11, ketika nanti kalian masuk ke kelas 11, pelajaran ini jarang praktiknya. Kebanyakan seperti itu. Karena apa? Di kelas 11 itu yang seperti kita ketahui ada program prakerin. Nah, di sini kita harus pintar-pintar memanfaatkan waktu. Nanti kita buat jadwal, gurunya membuat jadwal khusus untuk siswa yang belum prakerin ya, untuk praktik, karena kita fokuskan di praktik. Kita harus persiapan karena nanti di kelas 12 itu akan ada yang namanya uji kompetensi. Semua materi, semua praktik yang diajarkan dari kelas 10 sampai kelas 12 akan diujikan
nanti pas diuji kom di kelas 12 di tingkat akhir. Tuh. Ini untuk kelas 11 ada pemeliharaan mesin kendaraan ringan, ada PMKR. Guru pengampunya nanti Pak Tarwini Harja SPD. Nah, di sini nanti kalian akan diajarkan minimal kalian mengetahui sistem bahan bakar. Mau 2 tak, mau 4 tak, nanti di situ akan diajarkan minimal sistem karburator kalian kuasai. Ke depan itu kan sekarang juga sudah ada. Yang awalnya karburator, kita teknologi semakin canggih, ada lagi teknologi baru namanya adalah injeksi. Ya, sistem injeksi. Sistemnya injeksi dan nama pengabur untuk bahan bakarnya itu adalah injektor. Itu di sistem injeksi. Malah ke depan pabriknya sudah ada di dekat daerah kita, itu ada mobil listrik. Nah, otomatis itu tidak pakai karburator, terus tidak pakai injeksi, ya, pakai listrik. Bisa pakai dinamo dan baterai sebagainya. Nah, nanti kita akan pelajari sampai situ karena tidak menutup kemungkinan kalian setelah lulus akan masuk bekerja ke PT Hyundai. Di kita sudah mengeluarkan mobil listrik atau hybrid, ya, nanti hybrid. Dan selanjutnya di kelas 11 itu di pelajaran atau mata pelajaran untuk kedua adalah pemeliharaan sasis pemindah tenaga kendaraan ringan. Di sini selain engine, selain mesin yang kalian pelajari dari mulai komponen sampai fungsi dan yang lainnya, karena sangat penting jurusan TKRO itu harus bisa menyebutkan komponen mesin dan fungsinya. Jangan sampai kalian tahu komponen tapi tidak tahu fungsinya. Jangan sampai kalian tahu bolpen tapi tidak tahu fungsi bolpen untuk apa. Gitu. Nah, di sini akan diajarkan selain mesin juga akan diajarkan di sasis. Terus pemindah tenaga itu powertrain. Nanti dari mesin sampai ke roda ban mobil bisa muter itu karena ada pemindah tenaga dari mana. Itu kita urut dari depan atau front engine dari depan, otomatis dari mesin atau engine, terus di sana ada kopling, terus ada transmisi, ada kopel, dan yang terakhir ada gardan, dan terakhir lagi sampainya kepada roda-roda yang diputarkan. Untuk yang ketiga, materinya ada pemeliharaan kelistrikan, ya, ada pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Ini sangat penting sekali karena di pemeliharaan kelistrikan ini yang namanya mobil itu penuh dengan sistem elektrikal. Bagaimana caranya kita menyalakan lampu depan, lampu belakang, terus lampu kotak, lampu segitiga, terus lampu sen. Kalaupun ada yang mati dari salah satu lampu tersebut, bagaimana caranya kita bisa memperbaiki lampu tersebut? Bukan hanya lampu saja, ada sistem AC dan yang lainnya. Wiring, kita belajar wiring diagram, masang-masang kabel. Nanti kita akan dihadapkan kepada satu masalah, yaitu sengaja mesin dimatikan, sengaja lampu dimatikan. Nah, nanti ketika kalian belajar, semua yang tadinya mati harus dihidupkan. Itu bukan elotense tadi ya. Naruto. Oke. Selanjutnya di materi atau materi pelajaran di kelas 11, masih di kelas 11 itu ada yang namanya PKWU atau produk kreativitas kewirausahaan.
produk kreatif kewirausahaan. Nah, di sini kalian akan dibina, minimal kalian membuat suatu produk miniatur dan nanti akan disempurnakan ketika kelas 12. Karena di produk kreatif kewirausahaan ini difokuskannya di materinya, di kurikulumnya juga seperti itu. Nah, karena PKWU itu termasuk kepada produktif, jadi yang megangnya juga untuk sekarang adalah guru produktif. Nah, nanti di sini kita fokuskan dari kelas 11 akan disisipi bahwa kalian itu tidak harus terfokus kepada bekerja di perusahaan atau di pabrik setelahnya lulus. Nanti kalian akan dikenalkan bagaimana caranya membuka usaha atau menjadi entrepreneur, menjadi bos bagi diri sendiri, karena kita lapangan pekerjaan bisa kita ciptakan sendiri, ya. Kalau kalian jurusan TKRO atau otomotif, apalagi hobinya untuk bongkar-bongkar mesin, jangan lupa jangan bongkar doang, tapi harus bisa pasang juga. Nanti terima bongkar dan terima kasih doang. Tapi nanti ketika kalian sudah belajar PKWU, minimal kemampuan kalian di bidang otomotif itu kalian kembangkan. Minimal kalian buka bengkel sendiri. Ada pelajaran di TDO itu pengelasan, minimal kalian bisa ngelas sendiri. Ketika motornya, sasisnya patah atau komponen yang lainnya patah, minimal kalian bisa nyambung sendiri. Untuk pengelasan sendiri itu biaya lumayan mahal gitu, jadi bisa kita manfaatkan. Bukan hanya di otomotif dan yang lainnya. Mau bikin pagar dari bahan besi kan itu harus dilas, makanya kalian harus bisa ngelas nanti. Selanjutnya kita masuk kepada mata pelajaran khusus di kelas 12. Nah, untuk di kelas 12 ini mata pelajarannya hampir sama dengan di kelas 11. Cuma ini peningkatannya. Kalau di kelas 11 itu dasarnya, nanti di kelas 12 itu pemantapannya. Sama masih ada PMKR atau pembedahan mesin kendaraan ringan otomotif. Yang kita fokuskan di sini adalah bongkarnya, kepada bongkar mesin. Itu nanti akan kita pelajari cara merakit kembali, terus sampai mobilnya kita hidupkan lagi. Nanti kita belajar seperti itu di praktiknya. Yang kedua sama ada PSPTKR, pemberian sasis pendidikan tenaga kendaraan ringan, yaitu akan kita pelajari secara detail, bongkar pasang juga, bongkar pasang. Dan yang ketiga ada pemeliharaan keistrikan. Nah, di sini lebih difokuskan wiring diagramnya itu bukan hanya berbentuk alat peraga saja, tapi nanti kita langsung kepada mobilnya yang asli. Nanti kita belajar sistem sensor, karena di mesin khususnya sistem injeksi itu ada banyak sensor, yang mana kalau salah satu sensor tidak berfungsi, nanti tidak akan terbaca kepada sistem atau ECU-nya itu. Nanti mobil akan terjadi kerusakan atau kepincangan salah satu komponennya karena tidak hidup. Itu nanti sengaja kita errorkan semuanya komponen-komponen mobil khusus di sensor. Nanti sensornya kita cabut semua, otomatis mobilnya itu akan mati dan kalian hidupkan nanti. Itu tugasnya. Itu di kelas 12. Selanjutnya ada PKWU yang terakhir. Prototipe yang sudah dibuat. Contoh kalian
Anaknya itu mau membuat motor cross. Prototipenya sudah kalian buat, sketsnya, gambarnya sudah kalian buat. Gambar kalian buat itu bukan hanya manual, di gambar tulis tangan ya, di gambar tangan. Karena kita kelas 10-nya sudah belajar AutoCAD. Nah, kita aplikasikan gambar di kelas 12 untuk membuat suatu produk itu harus memakai aplikasi yang sudah Bapak sebutkan tadi. Oke, silahkan dari sekarang kalian searching, kalian belajar, mau di YouTube atau di apapun itu, silahkan kalian buka CAD drawing itu seperti apa, terus SketchUp itu seperti apa, ada Mastercam yang semuanya lah dipelajari. Nanti pas kita ketemu, pas kita praktek, langsung kita aplikasikan nanti. Cara buat gear seperti apa, cara buat piston seperti apa nanti gambarnya. 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, nanti di pelajaran ini, mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan, kita jadikan motor crossnya. Contoh ya, kita buat motor cross. Nah, di kelas 12 itu sampai jadi 1 unit motor cross dengan cc-nya berapa nanti kita buat. Nah, itu dijadikan dan untuk kita pakai gitu. Dan itu prototipenya dari kelas 11. Cuma di sini harus benar-benar komitmen gitu, buat dari kelas 11 dan kita finishingnya itu di kelas 12. Mudah-mudahan di era pandemi sekarang di rencana kita mudah-mudahan terlaksana, walaupun ya lumayan banyak rintangannya seperti itu. Selanjutnya di slide keempat, ini ada program ya. Kita membuat program walaupun masih sangat sederhana. Program untuk kegiatan kita di TKR yang pertama itu adalah rekrutmen kelas unggulan TKRO. Nah, ini insya Allah kita akan laksanakan rekrutmen kelas unggulan TKRO, karena untuk tahun sekarang kita dituntut 3 jurusan ini harus ada 1 kelas unggulan di tiap jurusan. Nah, untuk itu nanti kalian persiapkan dari sekarang. Insya Allah pelaksanaannya hari Senin besok. Nanti ada pengumuman caranya seperti apa. Nanti itu ada tes lagi khusus untuk masuk ke kelas unggulan. Nah, kalau sudah masuk ke kelas unggulan, berarti nanti ke depannya itu akan banyak kesempatan yang akan diraih. Contoh, bisa jadi kalian nanti penempatan PKL-nya itu di PT-PT yang benar-benar memerlukan siswanya yang benar-benar punya banyak keahlian, khususnya di otomotif atau di perangkat lunak atau komputer. Nanti insya Allah kita latih di sana di kelas unggulan. Ini bukan berarti kelas unggulan ini bukan berarti membeda-bedakan anak didik yang satu dengan yang lainnya. Intinya ini buat peningkatan kualitas jurusan kita dan buat motivasi kepada kalian juga. Gitu. Ini akan dilaksanakan tahun ajaran baru, insya Allah besok ya, hari Senin. Nanti ada pengumuman khusus untuk jurusan TKR. Selanjutnya yang kedua itu adalah perencanaannya itu atau programnya itu ada LKU TKRO. Nah, di sini seperti main bola ya, kita ada liga khusus jurusan TKR itu menjaring nanti seperti uji kom. Ada 1 materi di tiap mata pelajaran. Nanti kita kemas menjadi 1 ujian, yang mana ujian tersebut nanti akan dipilih
Yang bagus itu nanti insya Allah akan dipersiapkan untuk LKS TKRO, ya, lomba kompetensi siswa. LKS itu kan ada LKS kabupaten, LKS provinsi, LKS nasional. Kita alhamdulillah sudah mengikuti, ya, di LKS. Nah itu siapa lagi kalau bukan jurusan TKRO, apalagi nanti yang kelas-kelas unggulan itu. Selanjutnya ini berhubung tadi di kelas 11 ada yang namanya mata pelajaran PKWU, kelas 12 juga ada mata pelajaran PKWU. Nah, untuk belajar berwirausaha tersebut nanti akan difokuskan kalian ke depan rencana mau buat usaha apa. Nah itu akan dibina dari kelas 10, dari kelas 10 lah, kelas 11 juga 12 akan dibina. Nah kalian mau buat apa? Kalau mau jualan, kalian mau jualan apa? Nanti insya Allah di sini di bagian ketiga di program kita ada bazar PKWU TKRO. Nanti kita bisa kolaborasi dengan teman-teman yang ada di OSIS dan sekolah. Kita buat sekitar kurang lebih 2 atau bisa jadi 1 minggu bazarnya khusus untuk produk-produk kita, ya, produk-produk unggulan kita. Nah itu harus bisa terjual. Nanti dilatih bagaimana cara marketingnya, penjualan dan yang lainnya. Terus bagaimana cara kita promosinya. Jangan sampai kita punya sosmed tapi tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Nanti dilatih sampai situ. Yang keempat, untuk programnya ada studi banding. Karena begini, jangan sampai kita jago kandang doang. Ibaratkan seperti itu, ya. Jadi jangan sampai kita merasa sudah cukup, jurusan kita sudah bagus, tapi ingat sekolah lain juga ada jurusan TKRO. Bisa jadi untuk jurusan TKRO di sekolah yang lain itu lebih bagus dari kita. Makanya kita fokuskan nanti di program keempat ini di studi banding, ya, di studi banding insya Allah akan kita laksanakan nanti. Nah ini dilaksanakan biasanya di awal semester insya Allah lah. Walaupun masa pandemi seperti ini, ya minimal grupnya gitu, atau nanti ada perwakilan beberapa siswa. Yang kelima itu membuat produk teknologi tepat guna. Karena ini untuk lombanya biasa dilaksanakan di setiap tahun atau tiap tahun dilaksanakan lomba TTG. Itu sama, ada TTG kabupaten, provinsi dan nasional. Teknologi tepat guna itu gambarannya seperti ini, sederhana saja. Ada dulu itu yang juara 2 tingkat provinsi cuma membuat pakan ikan. Jadi tempat pakan ikan, ketika pakan ikannya itu diisi dan ke bawahnya mereka memakai pipa, dan pipanya itu langsung dimasukkan ke air. Setelah ada ikan yang ke sana, nah pakannya dia keluar dengan sendirinya karena ada gesekan-gesekan dari ikan. Itu kan sederhana, ya, tapi itu menjadi juara pertama, juara kedua di provinsi. Itu sangat sederhana. Makanya dari sekarang silakan kalian nih di rumah nih, daripada gak ada kerjaan, silakan memikirkan kepada hal yang seperti itu. Walaupun sederhana, tapi bisa dimanfaatkan, bisa dipraktikkan nanti di masyarakat, gitu. Kalau sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa nanti kita produksi. Nanti kita masuknya di produksi di pelajaran PKWU. Gak apa-apa kita produksi massal, kita jualan, gak apa-apa, memang harus jualan, gitu. Nah itu di program. Ini program jangka terdekat, menengah, dan nanti untuk selanjutnya ini programnya.
Nantilah kita ketemu insya Allah di hari Senin untuk perekrutan kelas unggulan TKRO. Selanjutnya di step ke-5 ini adalah kegiatan kakak-kakak kalian, kakak kelas kalian dari kelas 11, 12 maupun yang sudah lulus mengikuti kegiatan LKS kabupaten dan yang lainnya, dan ini kegiatan-kegiatan untuk ekskul. Nah di kita di TKR itu ada kegiatan ekskul khusus TKR, jadi mempelajari mendalami tentang keotomotifan. Jadi nanti silahkan boleh masuk ke ekskul tersebut. Nanti kita akan belajar di sana tentang khusus keotomotifan dari mulai materi kelas 10 sampai kelas 12. Jadi apa ya kasarnya, nanti kita curi start. Yang lain belum diajarkan untuk prakteknya, tapi anak-anak yang masuk di sini udah dipraktikkan. Nah, mudah-mudahan yang sudah bisa tersebut bisa nge-share atau mengajarkan kembali ke teman-temannya supaya kita cepat. Biasanya kalau belajar sama guru, praktik sama guru, itu siswa itu seperti ada batasan gitu. Jadi ada malu-malunya. Tapi ketika bareng dengan temannya, itu jadi ada kolaborasi untuk dipraktik tersebut. Dan itu yang dapat saya sampaikan untuk pengenalan jurusan TKRO. Sekali lagi, mulai dari sekarang niatkan di dalam hati kita bahwa sekolah itu bukan tujuannya setelah lulus itu untuk bekerja di perusahaan atau di pabrik. Bukan hanya seperti itu. Niatkan di hati kita bahwa mencari ilmu itu suatu kewajiban. Jadi niatkan di dalam hati kita untuk mencari ilmu di sekolah. Adapun nanti kedepannya setelah lulus kalian diterima di perusahaan, itu adalah bonusnya. Gitu. Jadi jangan terlalu terfokus, karena kalau kalian terlalu terfokus ke sana setelah lulus ingin bekerja, ketika tidak bekerja, walaupun itu akan menjadi beban pikiran, karena teman kalian pada kerja, kalian belum kerja. Karena setiap lulusan, setiap tahun itu banyak lulusan itu tidak bisa bekerja atau belum bisa bekerja, belum ada kesempatan bekerja di perusahaan. Makanya banyak juga yang nganggur. Dari situ maka kami bekali di mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Jadi walaupun tidak bekerja ke pabrik, kita buat peluang sendiri, karena peluang itu sangat besar untuk kehidupan kita ke depan. Terima kasih atas waktunya dan MC. Saya ucapkan terima kasih, dan nanti kita bisa tanya jawab ke depan setelah kita masuk aktif. Dan jangan lupa untuk jurusan TKRO khusus kelas 10 tidak bisa praktek kalau ke sekolah, nanti ke tempat praktek atau ke lab TKRO tidak menggunakan sepatu safety. Dari sekarang silahkan persiapan sepatu safety, karena kalau kalian beli sepatu safety dari kelas 10 itu sampai kelas 12 pasti akan terpakai. Daripada sepatu gaun online 20.000 satu kali pakai langsung rusak, mending pakai sepatu safety. Jangan malu pakai sepatu safety, karena bukan hanya Japro saja Pak yang pakai sepatu safety. Supro juga ada, Supro. Ya, dari Sunda juga ada yang pakai sepatu safety. Karena itu untuk keselamatan kita. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali ya mengenai jurusan TKRO yang barusan sudah disampaikan secara detail mengenai apa saja sih yang akan dipelajari selama kalian masuk ke jurusan TKRO. Saya ucapkan terima kasih
langsung kepada Bapak Aceh Suwarsa SPDST selaku Kepala Program Keahlian TKRO yang telah menjelaskan. Dapat disimpulkan bahwa apa yang akan kalian pelajari selama kalian masuk di jurusan TKRO itu mengenai mobil niaga atau mobil penumpang yang dipelajarinya, yaitu bagaimana cara servis, bagaimana apa yang dimaksud dengan turun mesin, terus komponen apa saja yang ada di dalam mesin tersebut, dan tahu fungsi setiap dari komponen tersebut. Terus beliau juga tadi menyampaikan visi dan misi mengenai jurusan TKRO ini, yaitu membekali siswa yang nantinya masuk ke jurusan TKRO itu bisa mampu berdikari sendiri. Orientasinya tidak hanya bekerja di perusahaan, namun bisa menciptakan sebuah produk yang nantinya memiliki nilai komersil atau bisa dijual kembali. Terus fokus di TKRO ini di kelas 10 kalian fokus ke teori, di kelas 11 kalian nantinya ada praktek kerja industri atau prakerin, baru diujikan di kelas 12 yaitu di Ujikom. Itu merupakan syarat kelulusan kalian ketika belajar di teknik kendaraan ringan otomotif. Terus juga tadi Pak Aceh Suwarsa SPDST selaku Kepala Program Keahlian TKRO menjelaskan sekilas mengenai kelas unggulan yang nantinya akan diseleksi atau diinfokan kembali di hari Senin besok. Yang boleh saya bertanya terlebih dahulu Pak sebelum ditutup, satu pertanyaan saja mungkin yang terbesit di kepala saya mengenai kelas unggulan ini Pak. Jadi di kelas unggulan ini tadi Bapak sampaikan bahwa ini bukan untuk membedakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, tetapi ada usaha atau ada niat untuk memperbaiki kualitas dari jurusan TKRO ini. Di hari Senin nanti akan ada seleksi atau akan ada info mengenai kelas unggulan. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah kelas unggulan ini benar-benar sudah ditentukan dari awal satu kelas saja hingga nanti kelas 12 berakhir, atau setiap tahun itu ada perubahan? Misal di kelas 10 yang sekarang diseleksi seret dapat nih satu semester atau 2 semester, mereka masuk atau ke jenjang berikutnya ke kelas 11 diseleksi kembali, akan ditemukan siswa-siswa yang unggulan lagi sehingga ada rotasi atau seperti apa seperti itu Pak. Oke, itu kelas unggulan sendiri kita pilih khusus dari kelas 10. Tapi di situ jangan sampai mentang-mentang sudah terpilih dari kelas unggulan tapi tidak bisa meningkatkan kualitas. Nah, di sini nanti ada kesempatan buat yang lainnya juga untuk kita rekrut. Untuk kelas itu kan sudah dibagi nanti ya, ada TKR 1, 2, 3, dan 4 TKR-nya. Untuk kelas seperti itu. Nah, walaupun anak yang belum bisa masuk ke kelas unggulan tersebut, nanti ada kesempatan bisa jadi pas ada kejuaraan LKS atau yang lainnya, karena dia mumpuni bisa jadi nanti walaupun bukan kelas unggulan nanti akan akan kita rekrut gitu. Jadi tidak bisa setiap tahun kita berganti di kelas unggulan atau cabut dari TKR 3, cabut dari TKR 2. Jadi nanti di sistem kelasnya nanti itu akan akan ribet lah gitu. Jadi nanti akan tertukar gitu. Jadi intinya yang nanti terpilih untuk menjadi kelas unggulan khusus di tahun sekarang, karena kita ada tugas juga, itu jangan sampai berbesar hati dan tidak meningkatkan kualitas, karena bisa jadi akan tergantikan oleh yang lain seperti itu. Oke, baik, cukup jelas ya penjelasan mengenai
kelas unggulan yang nantinya akan baru dilaksanakan di hari Senin untuk perekrutannya. Itu jelas sekali bahwa kelas unggulan itu memang kelas yang diunggulkan, tetapi bukan berarti nanti siswa yang tidak masuk kelas unggulan tidak mampu untuk berprestasi. Tetap kalian mampu dan bisa untuk berprestasi di jurusan TKNO, seperti itu ya Pak Cek. Baik, itu saja yang disampaikan oleh Bapak Aceh Suwarsa SPD SD selaku pengenalan jurusan selaku Kepala Program Keahlian TKRO mengenai pengenalan jurusan di Teknik Kendaraan Ringan Otomotif ini. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.